ada 260 juta penduduk Indonesia. Pemirsa, euforia sepak bola wanita memang sedang meningkat tajam akibat pagelaran Piala Asia Wanita 2022. Mulai dari pemain kelas Eropa hingga gol-gol kelas dunia memang menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi sepak bola wanita di Piala Asia Wanita 2022 ini. Namun ternyata tidak selalu berjalan mulus, sepak bola wanita juga diwarnai dengan pelanggaran keras, berkelahi, hingga rentetan kartu merah. Berikut ini Tovel setelah merangkum momen brutal dalam sepak bola wanita hanya untuk Anda. Aksi kekerasan memang ternyata tidak bisa dihindari dalam sepak bola wanita. Intensitas pertandingan yang tinggi dalam sebuah pertandingan sepak bola membuat pemain-pemain sepak bola wanita ini terkadang tackle yang dilakukan memang untuk menghentikan pergerakan lawan agar gagal mencatatkan namanya di papan skor. Namun tidak jarang tackle keras yang dilakukan untuk memancing emosi lawan agar bermain tidak fokus dan biasanya berlanjut dengan perkelahian. Sepak bola dan kontak fisik memang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Layaknya sepak bola pria, dalam sepak bola wanita pun perkelahian saat pertandingan berlangsung merupakan hal di luar rencana dan sangat sulit untuk dihindarkan. Secara umum, perkelahian sepak bola wanita terjadi biasanya karena pertandingan yang sudah berjalan dengan keras ataupun keputusan-keputusan kontroversial dari wasit yang memimpin pertandingan tersebut. Layaknya sepak bola pria, perkelahian yang terjadi pun dapat berakhir dengan baku hantam antar pemain atau berakhir lebih buruk lagi. Ketika wasit memberikan kartu merah, biasanya terjadi karena pelanggaran yang dilakukan sudah tidak bisa ditoleransi ataupun terlalu keras dan kasar, seperti cuplikan-cuplikan video berikut ini. Tendangan ke perut pemain lawan, sikutan, bahkan menarik kaos pemain lawan secara berlebihan, biasanya dapat berakhir dengan pemberian kartu merah dari sang wasit. Dalam menengahi konflik yang sedang berlangsung, wasit harus tegas dalam menjalankan tugasnya dan memberikan hukuman kartu baik kuning ataupun merah, agar pertandingan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berikut beberapa deretan rumah mewah yang dimiliki para pesepak bola top dunia. Yang pertama, mari kita tengok rumah salah satu pesohor sepak bola dunia saat ini, Lionel Messi. Messi kini memang bermain untuk Paris Saint-Germain di Prancis, namun King Leo dan keluarga dikabarkan belum berniat membeli rumah di Paris. Mereka hanya menyewa sebuah rumah di pinggir kota Paris. Namun ia yang tumbuh dan besar di kota Barcelona, Spanyol, tercatat memiliki sebuah hunian mewah dan unik yang terletak 20 km dari Stadion Camp Nou. Dilihat dari atas, rumah ini nampak didesain seperti bola sepak dengan motif klasik heksagonal. Selain itu, susunan dua gedung utamanya menyerupai angka 10 yang merupakan nomor punggung dirinya saat bersama Barca. Rumahnya dibangun oleh arsitek ternama Louis de Carrito ini ditafsir memiliki harga sekitar 105,9 miliar rupiah. Tentu jika berbicara mengenai Messi, sudah sewajarnya disandingkan dengan pembahasan Cristiano Ronaldo. Layaknya Messi, Ronaldo yang juga merupakan pesohor olahraga sepak bola dunia saat ini, selain beberapa aset rumah yang berada di Portugal ataupun Inggris, mari kita menengok rumah CR7 yang berada di kota Madrid, Spanyol yang cukup lama ia tinggali saat membela Real Madrid. Bukan hanya nyaman, berbagai fasilitas berkelas melengkapi rumahnya. Rumah dua lantai yang dikelilingi oleh pemandangan indah ini berdiri di tanah seluas 5.000 meter. Saking luasnya, bahkan pasangan Ronaldo, Georgina Rodriguez, mengaku pernah tersesat saat pertama kali tinggal di rumah tersebut. Rumah mewah berikutnya adalah milik pensiunan sepak bola dunia David Beckham. Meski memiliki banyak rumah di Inggris dan beberapa negara lainnya, mari kita menengok rumah bergaya musim panas Becks yang ia bangun di Los Angeles, Amerika Serikat. Rumah 3 lantai ini berlokasi di Beverly Hills yang merupakan tempat tinggal kaum elit di Amerika. Berdiri di atas bukit dengan pemandangan perkotaan, rumah dengan 6 kamar tidur mewah ini digunakan Beckham untuk keluarga sejak dirinya bermain bersama klub Amerika LA Galaxy. Kini, properti mewah ini pun kerap dijadikan rumah singgah kala ia dan keluarga ingin menikmati liburan musim panas di kota Los Angeles. Neymar da Silva Santos Jr. atau yang umum dikenal sebagai Neymar juga memiliki hunian berkelas di kampung halamannya, Brasil, dibangun di atas tanah seluas 10.000 meter persegi di selatan pantai Rio de Janeiro. Rumah ini memiliki 6 kamar tidur dan berbagai fasilitas mewah lainnya termasuk helipad.
Kawasan rumah Neymar selama ini memang dikenal sebagai tempat tinggal orang-orang tenar Brasil. Kebanyakan para penghuninya adalah atlet dan selebriti. Rumah yang dikabarkan memiliki harga sekitar 130 miliar rupiah ini menjadi tempat bersantai kala ia mendapatkan jatah libur dari klub Paris Saint-Germain untuk pulang kampung ke Tanah Samba. Setiap orang pasti mendambakan rumah yang nyaman, tenang dan juga lokasi yang mudah dijangkau. Namun untuk mewujudkan rumah idaman tersebut, ternyata tidak sedikit orang dan juga komunitas di berbagai negara yang memilih membangun rumah atau tempat idamannya justru di lokasi yang tidak lazim dan bahkan terpencil, mulai di tengah pulau hingga di atas tebing yang curam. Dan inilah kisah rumah atau bangunan terindah tapi paling terpencil di dunia. Vesman Heihar sebenarnya adalah kota di sebuah kepulauan di lepas pantai selatan Islandia. Dan di salah satu pulau tersebut, tepatnya di Pulau Elidai, berdiri sebuah rumah yang sangat terpencil keberadaannya. Rumah kayu dalam bentuk pondok besar tersebut dibangun pada tahun 1953 dan dikelilingi hamparan padang rumput, perbukitan dan juga sebatang pohon. Rumah terpencil itu dibangun oleh Elidai Hunting Association yang merupakan komunitas para pemburu burung pavin. Casa Malaparte adalah sebuah rumah di Punta Massulo di sisi timur Pulau Capri, Italia. Rumah super luas yang didominasi warna merah bata ini menjadi salah satu contoh terbaik arsitektur modern dan kontemporer Italia. Rumah ini sendiri didesain sekitar tahun 1937 oleh arsitek Italia terkenal Adalberto Aibera untuk Curzio Malaparte. Malaparte kemudian membangun rumahnya sendiri dengan bantuan Adolfo Amitrano, seorang tukang batu lokal. Berbentuk kotak batu merah dengan tangga piramidal terbalik yang mengarah ke teras atap, Casa Malaparte terletak di tebing berbahaya dengan ketinggian 32 meter di atas permukaan laut yang menghadap ke Teluk Salerno. Solvay Hut adalah rumah atau pondok dengan lokasi paling tinggi di dunia. Terletak di puncak gunung Matterhorn, Swiss, rumah ini berada di ketinggian mendekati 4.000 meter di atas permukaan laut. Rumah ini berisi 10 kasur yang dapat digunakan oleh para pendaki beristirahat dan dilengkapi telepon radio. Sebagai pondok khusus buat para pendaki, Solvay Hut dimiliki oleh Swiss Alpine Club dan dibangun pada tahun 1917. Katski Pilar adalah monolit batu kapur alami yang terletak di desa Katski di wilayah barat Georgia Imareti, dekat kota Chiatura. Tingginya sekitar 40 meter atau 130 kaki dan menghadap ke lembah sungai kecil Katsura. Kompleks Pilar Katski sendiri terdiri dari sebuah gereja yang didedikasikan untuk Maximus the Confessor, sebuah ruang bawah tanah atau penguburan, 3 sel pertapa, sebuah gudang anggur dan dinding tirai di permukaan atas kolom yang tidak rata. Di dasar pilar terdapat gereja Simeon Stylitz yang baru dibangun dan reruntuhan tembok tua dan menara tempat lonceng bergantung. Untuk menuju Katski Pilar, pengunjung bisa melalui tangga besi yang dibangun menjulur dari bawah ke atas. Namun lantaran dianggap berbahaya, belakangan akses ini ditutup untuk umum. Meteora adalah kompleks biara ortodoks timur terbesar dan paling penting di Yunani. 6 biara di tempat ini dibangun di atas bukit yang menyerupai pilar batu alami. Di Bukit Tesali, Yunani Tengah, di ketinggian 313 meter di atas permukaan laut. Karena letaknya yang tak biasa, tak heran jika kompleks biara ini juga dikenal dengan julukan biara di atas langit Yunani. Di dunia ini banyak sekali jenis makanan yang ada dan tentunya enak-enak banget ya pemirsa. Tapi pernah nggak sih kalian terpikir bagaimana cara atau proses pembuatan makanan yang enak-enak sekali?
Kira-kira susah tidak ya cara membuatnya? Atau jangan-jangan pembuatannya mudah sekali? Kalau begitu langsung saja kita saksikan, ini dia proses pembuatan makanan yang jarang diketahui versi Top Files. Yang pertama, sosis. Siapa yang suka sekali dengan makanan satu ini? Nah, di supermarket banyak sekali jenis dan varian sosis, dan rata-rata pasti ada lapisan plastik tipis yang membungkus daging sosisnya. Apakah kalian pernah terpikir bagaimana caranya membungkus daging sosisnya tersebut? Eits, bukan manual ya pemirsa, seperti ini nih caranya. Keren dan canggih sekali ya proses pembuatannya. Yang kedua, sandwich. Siapakah dari antara pemirsa yang sarapan menggunakan menu yang satu ini? Sandwich memang nikmat sekali untuk disantap saat sarapan atau pengganjal perut dikala tidak bisa mencari makanan di luar. Dan di minimarket sudah ada sandwich instan yang tinggal dipanaskan. Siapa yang mengira penyajian sandwichnya itu manual? Kalian salah. Ternyata pembuatannya sudah serba otomatis loh pemirsa. Seperti ini nih. Canggih sekali ya. Yang ketiga, kue kering. Kue kering yang ada di berbagai pusat perbelanjaan pasti punya bentuk yang unik dan berbeda-beda, bukan? Nah, siapa yang mengira kalau pembuatan bentuk unik dari berbagai kue kering itu dengan mencetaknya menggunakan tangan? Sebenarnya pembuatan kue kering dengan berbagai bentuk itu sudah menggunakan mesin canggih, seperti ini nih. Yang keempat, mie instan. Siapa yang tidak suka dengan makanan paling simpel dan jadi andalan saat akhir bulan ini? Memang nikmat sekali ya pemirsa makan mie instan. Nah, apakah ada yang tahu bagaimana membuat mie instan? Ternyata cara pembuatannya menggunakan alat besar, seperti yang satu ini. Keren sekali ya pemirsa alat pembuatannya. Dan pastinya alat tersebut bisa mencetak ribuan, bahkan jutaan mie instan setiap harinya. Yang kelima, kentang. Siapa yang suka sekali dengan cemilan kentang goreng saat sedang kumpul bersama teman ataupun nonton film? Memang kita juga bisa sendiri mengolah kentang goreng, tapi entah mengapa kadang terasa lebih enak kentang olahan pabrik. Simple, tinggal goreng, dan juga rasanya sudah pasti gurih. Nah, kalian tahu tidak sih bagaimana proses pembuatan kentang sebelum dipanaskan? Menggunakan mesin yang canggih loh, seperti ini nih. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa proses pembuatan makanan yang jarang diketahui orang-orang. Bagaimana kalian sudah tidak penasaran kan dengan proses pembuatannya? Canggih-canggih sekali ya pemirsa alat pembuatannya. Oke deh kalau begitu, semoga info kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Semua hal dalam hidup kita diatur dalam hukum fisika. Namun tidak semua tempat menunjukkan keberpihakannya pada hukum fisika. Justru beberapa bangunan dan tempat bertentangan dengan hukum tersebut. Salah satunya adalah melawan hukum gravitasi. Berikut adalah informasi mengenai tempat bertentangan dengan hukum fisika. Pertama adalah rumah Oregon Vortex di tengah hutan luas di Amerika Serikat. Daerah yang sudah ada sejak tahun 1914 ini dikenal sebagai tempat terlarang atau tempat yang harus dihindari. Oregon Vortex diduga didesain khusus agar menyebabkan ilusi optik, padahal pada masa itu pengetahuan tentang hal ilusi optik belum secanggih sekarang. Para wisatawan yang datang tak hanya menikmati keunikan rumah ini, namun tidak sedikit juga yang mengukur kemiringan dan sudut dari kondisi rumah karena rasa penasaran. Kabarnya rumah misterius ini dijauhi oleh hewan yang ada di sana. Mereka akan panik dan kabur dari rumah tersebut. Sampai saat ini belum bisa dijelaskan mengapa rumah di Oregon Vortex Amerika Serikat itu begitu misterius dengan kemiringannya. Kedua adalah Bendungan Hoover. Bendungan yang berada di tengah Sungai Colorado yang terletak di antara Black Canyon ini juga menjadi bangunan yang bertentangan dengan hukum fisika. Sebab jika berbicara mengenai gravitasi, kita memahami bahwa benda akan jatuh ke bawah karena semua benda di bumi akan saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus. Namun di lokasi ini, ada sebuah fenomena unik jika kamu menumpahkan air dari atas bendungan, yaitu air akan naik ke atas, bukan tumpah ke bawah. Ternyata penyebabnya adalah struktur bendungan yang memicu aliran air menuju ke atas seperti melawan gravitasi. Struktur tersebut menghasilkan arus air yang menciptakan angin kencang yang terperangkap di sekitar danau.
Alhasil, setiap benda yang jatuh di atasnya akan terdorong kembali ke atas. Ketiga adalah batu emas di Myanmar. Mungkin tidak ada yang aneh jika kita melihat batu ini dari dekat, namun ketika pandangan kita diperlebar, kita akan menemukan keanehan pada letak batu tersebut. Batu ini menggantung di tepi tebing. Batu yang dilapisi emas di Myanmar ini gagah melawan gravitasi. Karena keajaibannya, saat ini batu tersebut digunakan sebagai situs ibadah umat Buddha bernama Pagoda Kyaikchyo. Tanpa bantuan penyangga, batu tampak kokoh menempel di atas batu lainnya dalam posisi yang tidak seimbang dan bertentangan dengan hukum fisika. Menariknya, batu tersebut sudah melekat di sana dalam keadaan yang sama selama 2.500 tahun. Itulah tadi pemirsa, informasi mengenai tempat yang bertentangan dengan hukum fisika. Terkadang bangun pagi adalah hal yang berat untuk dilakukan. Tubuh terasa lemas dan mata terasa berat untuk dibuka. Sementara bangun pagi harus tetap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ataupun kepentingan. Sebagian orang pun menerapkan beberapa cara untuk mengatasi susahnya bangun pagi. Salah satunya dengan memasang alarm. Namun ada kalanya suara alarm bisa kalah dengan mudah oleh rasa malas ataupun kantuk kita. Untuk itu teknologi hadir demi mengatasi persoalan tersebut dengan membuat jam alarm yang membutuhkan usaha dan mengharuskan kita beranjak dari tempat tidur untuk mematikan bunyi bisingnya. Berikut beberapa alarm unik yang sudah ada di dunia yang mungkin bisa membantu kamu untuk bangun pagi. Yang pertama ada clocky alarm. Selain bunyi yang mengganggu, alarm ini juga dilengkapi dengan roda di samping kanan dan kiri yang berfungsi untuk melakukan pergerakan ketika waktunya telah tiba. Sambil mengeluarkan suara berisik, roda alarm ini akan berputar dan membuat jam bergerak sesuai waktu yang telah disetel penggunanya. Hal ini tentu akan mengganggu penggunanya dan mau tidak mau harus beranjak dari tempat tidur dan mengejar jam tersebut untuk menghentikan suara bisingnya. Jam yang satu ini juga punya cara unik untuk membangunkan tuannya. Sebelum tidur, letakkan jam alarm ini jauh dari area yang bisa Anda jangkau dari tempat tidur, lalu mulai setting waktu bangun Anda. Ketika waktunya tiba, jam ini akan mengeluarkan suara sirine yang mengganggu, dan kipas yang ada di atasnya akan berputar serta terbang ke udara. Untuk mematikan suara bisingnya, Anda harus bangkit dari tempat tidur, mencari kipas, dan memasangkan kembali kipas tersebut ke atas jam alarm. Jika masih mengantuk, tentu itu keterlaluan. Jika suara tidak mempan untuk membangunkan tidur Anda, mungkin getaran yang dihasilkan alarm sonic boom ini bisa membuat Anda terjaga. Sebelum tidur, atur waktu bangun dengan alarm ini, dan taruh bagian getar di bawah bantal tidur Anda. Satu lagi, alarm yang bukan hanya akan membuat Anda bangun, tapi juga bisa membuat Anda emosi di pagi hari. Dengan alarm clock, yang dijual berikut pistol mainan infrared. Sebelum tidur, setel waktu bangun Anda, dan ketika waktu bangun sudah tiba, alarm ini akan mengeluarkan bunyi bising sembari menegakkan papan target. Satu-satunya cara untuk mematikan bunyi alarm ini adalah menembak tepat ke tengah papan target. Wah, siapa yang tidak emosi ya jika tidur sudah diminta fokus menembak papan target? Itu dia, selain kesadaran memiliki tuntutan membayar cicilan untuk keperluan hidup, setidaknya beberapa jam alarm tersebut bisa membantu Anda untuk mengatasi masalah susah bangun pagi hari ya.